Sesaat lagi kita ikuti Sapa Kota Tegal. Sapa Kota Tegal, info aktual pembangunan di Kota Tegal dan beragam informasi yang viral dan tren di Kota Tegal dan sekitarnya. Sapa Kota Tegal. Sapa Kota Tegal. 94 Sebayu FM, tanggal 31 Januari 1923, organisasi Islam terbesar di Indonesia dibentuk. Nahdlatul Ulama memasuki usia 100 tahun tepat pada hari ini. Dan kesempatan yang bahagia ini dalam rangka hari lahir NU, kita sudah kedatangan Bapak Dr. Abdal Hakim. Beliau adalah Ketua PCNU Kota Tegal. Selamat datang Pak Abdal Hakim di Sebayu FM. Sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat nggak Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, semangat. Ini lagi ulang tahun Pak. Dan ulang tahunnya ini istimewa, 100 tahun ya Pak. 1 abad Nahdlatul Ulama. Ini pastinya dalam 1 abad ini NU sudah banyak sekali berperan dalam membangun negeri kita. Ini mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut, Pak Hakim bisa cerita dulu deh sejarah singkatnya terbentuknya atau berdirinya Nahdlatul Ulama ini. Iya, jadi 1 abad yang lalu itu kalau penanggalan Hijriah 16 Rajab 1344 itu 100 persis. Tapi kalau tanggalan Masehi 31 Januari seperti sekarang ini 1926, jadi baru 96. Jadi 1 abadnya itu tanggal penanggalan Hijriah. Sudah barang tentu NU mempunyai sejarah yang panjang, sebuah organisasi sosial keagamaan yang didirikan oleh para ulama besar Nusantara yang dipelopori oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang mana didorong oleh motivasi keagamaan dan kebangsaan. Dan 2 nilai inilah bagaikan 2 sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Betul. Dan sepanjang sejarah NU tetap konsisten untuk memegang dan mengawal untuk menjaga NKRI. Sudah banyak sejarah yang ditorehkan NU sepanjang abad, mulai dari ikut membidani berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia, sampai kita mengawal itu sebagai kita ketahui resolusi jihad dalam untuk mempertahankan NKRI, sampai sekarang dalam masa pembangunan ini NU tetap konsisten bahwa nasionalisme dan keagamaan itu tetap terjaga. Betul. Iya. Jadi kalau kita melihat sejarah terbentuknya Nahdlatul Ulama ini kan 1923, di mana bangsa Indonesia pada saat itu sedang berjuang untuk kemerdekaan. Itu pun NU berperan sangat penting di sana ya Pak ya? Iya, termasuk dalam rangka menyatukan relawan-relawan Hizbullah dan segalanya itu. Ya, kalau peran Nahdlatul Ulama Pak, ini dari awal terbentuk di zaman perjuangan begitu, bahkan sampai sekarang pun masih eksis, bahkan bertambah besar. Ini peran apa saja yang dilakukan Nahdlatul Ulama dalam membangun bangsa Indonesia ini? Ya sudah barang itu seperti saya katakan bahwa NU itu dapat dikatakan di dalam kenegaraan menjaga keutuhan negara. Dalam hal ini NU selalu tampil moderasi dalam beragama, sehingga kebinekaan tetap terawat, tetapi kesatuan bangsa tetap dijaga. Moderasi beragama kita. Betul. Dapat itu yang kalau masalah, karena kita masa kita kan di grassroots kita itu kebanyakan kan masyarakat segmen menengah ke bawah. Maka kita dalam hal ini dalam masa pembangunan ini adalah menggerakkan roda-roda perekonomian yang sekarang digerakkan. Umpamanya sekarang digerakkan adalah mendirikan BMT yang seluruh Indonesia. Iya. Jadi bahkan NU yang mungkin orang mengenal itu sebagai organisasi keagamaan ya Pak, itu pun berperan di bidang ekonomi ternyata ya Pak ya? Iya. Ya barang itu kita nggak bisa meninggalkan masalah-masalah yang terkait itu, sehingga kita bergeraknya juga dalam bidang agama maupun bidang ekonomi ya.
Jadi turut membantu masyarakat Indonesia dari berbagai sisi, berarti termasuk merawat kebinekaan tadi. Ini kalau sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu 1 abad NU merawat jagat membangun peradaban. Ini merawat jagat dan membangun peradaban, ini apa yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama, Pak? Iya. Ini tema 1 abad dalam 1 abad NU ini adalah merawat jagat, membangun peradaban. Ini mempunyai nilai filosofis yang sangat luas, menarik dan kontekstual. Ini menunjukkan bahwa misi NU untuk berperan global. Kita lihat bahwa frasa merawat jagat itu adalah amanah manusia diciptakan Allah sebagai khalifah di bumi. Sehingga kita harus menjadikan Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Kita dapat dikatakan harus menyayangi semua atau merawat semua alam raya ini, termasuk lingkungan manusia maupun lingkungan hidup maupun hewan, itu menjadikan. Sedangkan frasa membangun peradaban ini pada prinsipnya bahwa kita ingin, yang disampaikan adalah bagaimana menciptakan kemajuan dan kebudayaan yang tinggi, tetapi mempunyai penghargaan pada harkat dan martabat manusia. Itu adalah peradaban. Jadi artinya ilmu teknologi yang tinggi tidak meninggalkan harkat dan martabat manusia. Betul. Itu yang kita ciptakan. Ini berarti luar biasa ya Pak, frasanya dan filosofinya juga luar biasa. Kita sebagai manusia khalifah di bumi, ini harus merawat lingkungan yang kita tempati juga, dan harus membangun peradaban. Ini kalau kita cerita peradaban, Pak. Sekarang di era milenial ini, perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, Pak. Ada sisi positifnya pasti ada, tapi ada sisi negatifnya, di mana sekarang mulai ada perpecahan di mana-mana, dan mungkin hal-hal yang kurang baik disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi. Ini adakah peran NU untuk tetap menjaga keutuhan itu, Pak? Ya, jadi kita di dalam rangka merawat jagat dan membangun peradaban ini, sudah barang tentu NU harus melakukan suatu perubahan-perubahan. Sehingga ada perubahan-perubahan itu membuat yang kita istilahkan dari WPN itu adalah NU harus dikdaya. Dikdaya dalam hal ini, maka upaya-upaya yang harus dikembangkan mulai nasional, tetapi yang terang-terang bahwa di dalam menyambut abad ke-21 ini, 1 abad ini, bahwa NU sudah ingin memperkuat peran global. Peran global ini sangat penting karena ini apa yang kita inginkan sebagai rahmatan lil alamin, maka harus mewujudkan moderasi dalam beragama di seluruh negara internasional. Oleh karena itu NU kemarin sudah menginisiasi yaitu Region of 20, itu dihadiri oleh pemimpin-pemimpin agama kemarin di Bali, yaitu tanggal 20 itu agama harus dijadikan solusi global. Itu kan. Yang kedua juga kita mengadakan yang kemarin di Banyuwangi itu muktamar halaqah fikih peradaban. Fikih itu dalam artian adalah suatu hukum agama, maka harus diterjemahkan dalam peradaban yang ada sekarang ini dengan seperti milenial ini, bagaimana fikih-fikih atau hukum-hukum Islam itu harus sebagai peradaban yang kita boleh. Itu yang telah kita lakukan, termasuk di dalamnya adalah kita melakukan suatu penguatan tradisi Islam Nusantara, dalam hal ini memperkokoh akar amaliyah Nahdlatul Ulama sebagai kekuatan yang disebut sebagai Islam yang moderasi tadi, kan itu yang kita harapkan ya. Dan kedua juga kita tidak boleh ketinggalan dengan program NU teknologi. Ini kita lagi galakkan bahwa semua komunikasi akan dirubah dengan digitalisasi. Betul. Ini yang kita tekan. Sehingga ini yang kita harapkan, kan. Yang penting lagi adalah gerakan NU Women.
NU pun yang sekarang lagi dikomandani atau diketuai oleh si putranya Gus Abdurrahman Wahid itu bahwa NU harus melakukan suatu pemberdayaan wanita yang selama ini dikatakan Islam kan wanita itu kalau dalam memimpin kan masih dibelakang. Tapi sekarang harus didorong bahwa peradaban yang ini harus dikatakan bahwa harus mengampu pemberdayaan dari wanita yang ada. Ini bagian dapat dikatakan pengurus PB sekarang dulunya nggak ada pengurus PB perempuan. Sekarang sudah mulai Pak ya. Ini Wahid, ini Wahid ya lupa. Jadi Mbak Yani ini yang memimpin NU Women. Ini masuk di dalam kan termasuk Gubernur Jawa Timur orang itu sudah Ibu Khofifah. Jadi ini dapat dikatakan dalam masa kita membangun peradaban yang berubah. Jadi berubah, bahwa teknologinya juga berubah, maka kepemimpinan, fikihnya juga fikih peradaban di kami. Iya, bisa dibilang mengikuti perkembangan zaman Pak ya, karena kita memang harus selalu mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan keagamaan tadi. Ini kalau kita berbicara tentang peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama di Kota Tegal sendiri Pak, ini akan ada acara apa atau mungkin sudah terlaksana dalam rangka 1 abad NU-nya ini? Ya, peringatan 1 abad sudah terlaksana. Artinya kita sepanjang tahun ini kan kita kan yang dimana MBC Ranting itu dipersilahkan untuk membuat acara dengan tema yang mengacu pada tema nasional itu. Untuk PCNU sendiri yang tingkat cabang sendiri ada 5 kegiatan yang cukup besar, yang dimana juga mengampu atau merujuk pada tema yang ada. Misalnya nanti tanggal 10 kita akan melaksanakan bersih pantai. Bersih pantai. Ini akan menggerakkan seluruh komponen NU, organisasi yang di bawahnya, Banom-Banom, Muslimat, Ansor, Fatayat, Ibnu, IPWNU dan lembaga-lembaga lain yang kita harapkan bisa ya minimal 1.000 lah kita lakukan itu pantai yang dimana ini dalam langkah juga merawat lingkungan, merawat jagat yang ada kan, bahwa semua harus menjadi perhatian dari posisinya. Yang kedua sebagaimana ketahui bahwa nanti tanggal 12 itu ada jalan sehat yang mana juga mendapat dukungan dari Bapak Wali Kota karena door prize-nya dari Bapak Wali ya. Sehingga ini kita harapkan bahwa membudayakan hidup sehat. Ya, hidup sehat dalam artian kita di dalam menjaga atau melaksanakan sebagai khalifah di bumi harus sehat rohani dan sehat jasmani. Ini tidak mungkin kita bisa menjadi khalifah atau merawat jagat maupun membangun peradaban kalau nggak sehat. Sehat rohani, dan makanya pada tanggal 12 itu kita adakan jalan santai untuk membudayakan hidup sehat. Sekaligus malamnya itu ada pengajian akbar, pengajian akbar sebagai pembinaan rohaninya yang insya Allah Gus Miftah akan hadir untuk memberikan saya dengan acara tambahannya adalah dari Hadbarah dari Al Mursidin. Kita harapkan banyak pengunjung yang tertib, khidmat untuk bayangannya. Kita harapkan kita mengundang seluruh komponen agama yang ada. Setelah itu kita juga dalam rangka merawat jagat tadi dapat dikatakan kita harus mencintai seluruh makhluk. Maka tanggal 18 itu kan ada donor darah sebagai membangun rasa kemanusiaan kita. Kita donor darah, kita harus berbagi perasaan bagaimana kita harus membantu sesama manusia yang membutuhkan. Hingga kita dorong bahwa kader-kader NU itu harus mempunyai perasaan empati terhadap sesama. Hingga kita begitu pula tanggal minggunya kita ada khitat massal, salah satu wujud bahwa
awal atau syarat ibadah itu adalah suci, maka kita adakan satu khitan. Itu kira-kira ya. Luar biasa, ini kegiatan 1 abad NU di Kota Tegal lengkap ya Pak. Ini merawat jagatnya, merawat bumi, istilahnya juga ada, bersih pantai di PAI nanti hari Jumat besok. Ada juga jalan sehatnya tanggal 12, ini juga untuk kita biar tetap sehat. Ada pengajian akbar ini di Jalan Pancasila juga Pak. Menghadirkan insyaallah nanti ada Gus Miftah, terus nanti ada acara juga donor darah, ini berbagi untuk sesama, ada juga hitanan mas. Ini sudah lengkap sekali. Dan saya mengucapkan selamat hari lahirnya NU 1 abad, ini luar biasa. Banyak sekali peran yang sudah dilakukan Nahdlatul Ulama untuk bangsa Indonesia. Mungkin sebelum kita tutup pagi hari ini Pak Hakim, silahkan ini bisa ada harapan atau ya himbauan lah untuk warga Kota Tegal dalam rangka hari lahirnya NU ini. Ya, kami harapkan bahwa dalam menyongsong 1 abad Nahdlatul Ulama, khususnya kepada seluruh keluarga Nahdien, harus berpegang pada 2 prinsip yang mulai NU dilahirkan, yaitu prinsip kebangsaan dan prinsip nasionalisme, sehingga kedua prinsip ini tidak boleh lepas. Dan dalam rangka mewujudkan itu, kita dalam bergerak secara organisasi maupun bergerak secara pribadi harus memegang satu prinsip ajaran yang dipegang oleh Nahdlatul Ulama, yaitu tawasud. Artinya kita harus memikir bahwa kita harus bergerak di tengah. Tawasun, kita harus seimbang. Artinya kita seimbang antara dunia dan akhirat, itu harus seimbang. Iktidal, kita harus dalam kita menjalankan kehidupan sosial ini harus tegak lurus. Artinya kalau kita kebenaran atau akidah itu kita harus bela kebenaran itu. Akidah terus. Dan tawasud. Tawasud itu tasamuh itu toleransi. Jadi kita kehidupan yang kita harus sadar bahwa hidup di Indonesia ini adalah berbagai macam agama, berbagai macam suku. Maka perbedaan itu adalah sesuatu yang nyata, yang tidak bisa kita ingkari, sehingga itu harus tetap terjaga perbedaannya, tetapi kesatuan bangsa itu harus tetap utuh. Oleh karena itu perbedaan dalam kesatuan ini menjadi prinsip dari Nahdlatul Ulama. Untuk bisa menjalankan itu kita harus tasamuh, artinya harus toleran. Maka dalam beragama kita harus moderasi dalam beragama. Itu prinsip-prinsip yang ada. Oke. Terima kasih atas kehadirannya Pak Dr. Abdal Hakim, Ketua PCNU Kota Tegal. Selamat hari jadi Nahdlatul Ulama, 1 abad NU merawat jagat membangun peradaban. Saya Niki pamit dari Sapa Kota Tegal pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's go. This is your radio, your station. Terima kasih. Anda baru saja mengikuti Sapa Kota Tegal. Anda bisa menyimak semua siaran tunda Sapa Pagi Kota Tegal di media sosial Sebayu FM Kota Tegal.